Cara Profit mengantisipasi kemungkinan ketidakcocokan dengan orang tua murid dengan guru adalah dengan cara menggali sedetail mungkin informasi dari orang tua murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kebiasaan, hobi, pola pikir, cara belajar, dan proses belajar anak selama ini, begitu juga metode dan gaya belajarnya. Selain itu, kami juga meminta orang tua murid menyertakan nilai rapot dan menceritakan sharing sedikit mengenai anaknya dan pembelajaran sebelumnya. Maka dari itu, kami membutuhkan keterbukaan dan kejujuran dari orang tua murid kepada Proverb sehingga kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Kami juga akan menanyakan adakah les lain yang sedang diikuti anak saat ini karena ini sangat berpengaruh dengan ekspektasi orang tua dan kapasitas anak. Kita boleh memiliki harapan dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati kita, tetapi kita juga mesti cross check apakah ini kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Dan yang terpenting adalah motif dari orang tua murid, apakah ingin berproses bersama di Profit. Begitu juga untuk guru, kami juga meminta untuk mengecek kembali motif apa ketika mengajar, sehingga itu bisa menjadi dua arah. Informasi tersebut akan menentukan langkah kami ke depannya, termasuk jumlah pertemuan, sistem belajar, dan guru yang akan melaksanakannya, sekaligus membantu kami mengetahui concern setiap orang tua murid mengenai pendidikan dan pengajaran. Profit mengharapkan orang tua murid dan guru juga mengerti esensi dari pendidikan dan pengajaran yang benar menurut Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang non-akademis? Contoh, misalkan anak tersebut sering menggambar, orang tua murid mencoba mengeleskan gambar. Tetapi Profit akan menanyakan hasil gambar anak selama ini, dan apakah itu manga, anime, karikatur, kartun, atau bahkan komik. Karena setiap anak yang pertama kali baru memulai belajar itu pasti mempunyai style gambar masing-masing, yang mana akan kami cocokkan dengan kapasitas guru masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa belajar semua jenis macam gambar. Hasil gambar anak tersebut akan dicocokkan dengan karakter gambar guru yang didapat dari komentar guru terhadap hasil gambar anak tersebut. Dan tentunya untuk bisa memiliki level-level, tentunya harus sering berkonsultasi dengan Profit, karena setiap guru juga perlu upgrade. Selain itu, setiap guru juga memiliki skill yang berbeda-beda, sehingga jika orang tua murid terus kontak dengan Profit, kita bisa saling mengevaluasi, bisa saling mengupgrade satu sama lain. Contoh lain, misalkan tes karate. Bagaimana? Kita akan menanyakan tujuan dari belajar karate ini apa? Apakah sekedar hobi, atau untuk ikut ujian, atau bahkan menjadi atlet? Kami juga akan menanyakan usia dan passion anak di bidang ini. Lalu, bagaimana dengan les piano? Kita akan menanyakan apakah di rumah ada piano atau keyboard, dan seberapa besar bakat dan minat anak ini di bidang piano. Bagaimana orang tua mensupport selama ini, dan apakah ada di antara orang tua atau nenek moyang atau oma opa yang punya bakat di bidang musik, karena itu akan menentukan jumlah pertemuan dan materi pembelajaran yang akan kami berikan. Contoh, misalkan di rumah ada yang berbakat musik, kenapa tidak kita langsung memperkenalkan ke not balok untuk anak, meskipun itu baru berusia 5 tahun. Atau misalkan anak itu mau pertama kali belajar piano, kita bisa memperkenalkan dengan keyboard dulu. Misalkan kita ragu-ragu apakah anak ini bakat atau tidak, kita bisa membeli keyboard dulu untuk anak itu belajar not angka terlebih dahulu, jika memang tujuannya itu masih belum besar. Sementara kami menjabarkan 3 kursus ini, tetapi mungkin di lain waktu video kami